Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di MDC News. Saya Risel. Saya Febriko. Saya Cynthia. Berikut info sepekan. Untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025. Ibadah pertama diadakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua diadakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pola Hidup Berjemaat HB Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan membuat 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui doa puasa yang diadakan sampai pada tanggal 18 April 2025 setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 5-6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11-12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, kerabat, atau teman Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Sama-sama kita serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, tak layak ditinggikan. Jiwaku pun tersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Engkau Allah yang setia dan benar, Tuhan. Suka karena kasih.
hidupku milikmu. Sama-sama serukan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kami hidup, ku hidup untuk menyenangkanmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia rela mati demi hidup kita. Sama-sama serukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab kau bersertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat hanya di dalammu Tuhan, karena firman-Mu ada di hidupku. Hey! Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama serukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab kau bersertaku. Hey! Sekalipun ku berada di dalam kesesatan, ku tak goyah, kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Katakan, Yesus, Engkaulah
kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang terindah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. sungguh nyata Kasih-Mu di sepanjang hidupku, senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita sapa. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata Kasih-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. sungguh nyata Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap darah-Mu hanyalah untuk-Ku. senap hatiku Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita duduk kembali. Kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh besar. Pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami membuat kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, sebab Engkau harapan kami Tuhan. Kasih-Mu, kayamu, nyata dalamku. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Dari jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam, harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkau Yesus yang menebus hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ku aman dalam-Mu, harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau harapan kami. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Dialah yang menebus kami, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Hanya Engkau saja yang dipuji Tuhan, Engkau saja yang disembah, sebab memang Engkau layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita tiba di minggu yang kedua di dalam bulan April ini, di mana sepanjang bulan April ini kita terus bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kasih Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. My Forever Friends merupakan salah satu lagu yang digubah dan dinyanyikan oleh Charlie Lainsbrough, seorang penyanyi country dari Inggris. Adapun lagu tersebut syairnya seperti berikut. Everybody needs a little help sometime. No one stands alone. Makes no difference if you are just a child like me or a king upon a throne. For there are no exceptions, we all stand in the line. Everybody needs a friend. Let me tell you of mine. Terjemahannya demikian Bapak Ibu, setiap orang ada kalanya memerlukan sedikit pertolongan. Tidak ada yang sungguh-sungguh mandiri. Tidak ada bedanya apakah Anda seorang bocah seperti saya atau seorang raja yang duduk di atas tahta. Karena tidak ada pengecualian. Kita semua berdiri di antrian sehingga setiap orang memerlukan teman. Izinkan saya bercerita tentang teman saya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, syair dari lagu Charlie itu bercerita tentang temannya yang adalah pribadi yang setia. Walaupun ada kalanya Charlie mengecewakan temannya tersebut, namun temannya itu selalu menerima Charlie sebagai seorang sahabat. Itu sebabnya Charlie berkata, temannya itu adalah my forever friends, temanku yang setia untuk selamanya. Yang menarik di akhir lagunya itu, Charlie menjelaskan tentang siapa temannya tersebut dengan berkata, if you still don't know the one I'm talking of, I think it's time you knew. Long ago and far away upon a cross, my friend died for you. If you still don't know the one I'm talking of, I think
It's time you knew. Long ago and far away upon a cross, my friend died for you. Artinya demikian, jika Anda masih belum tahu siapa yang saya bicarakan, maksudnya yang dibicarakan oleh Charlie, saya pikir sudah saatnya Anda untuk mengetahuinya. Dahulu kala nun jauh di sana, pada kayu salib, sahabatku mati untukmu. Tentu sekarang Bapak Ibu dapat mengetahui siapakah yang dimaksudkan oleh Charlie sebagai sahabatnya yang setia itu. Yesus yang telah mati bagi semua kita di kayu salib. Syair lagu yang sangat indah dan tentunya menyentuh hati. Sangat menyentuh khususnya dalam kalimat everybody needs a little help sometimes. Everybody needs a friend. Setiap orang ada kalanya memerlukan sedikit pertolongan. Setiap orang memerlukan teman. Kalimat tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari membawa saya kepada pertanyaan, jika Bapak Ibu memerlukan pertolongan, teman atau orang yang bagaimanakah yang paling pertama Bapak Ibu harapkan untuk mengelurkan bantuan? Pada umumnya orang cenderung berharap bahwa orang yang mampu mengulurkan bantuan adalah orang yang mampu, orang yang terampil, orang yang pandai, orang yang berpengaruh atau orang yang berpengalaman luas yang akan mengulurkan pertolongannya. Harapan yang wajar tentunya, namun tidak selalu tepat sasaran karena terdapat perbedaan antara ability dan juga willingness. Ability adalah kemampuan, sedangkan willingness adalah kesediaan. Tidak semua orang yang mampu akan bersedia untuk menolong. Lalu siapakah orang yang Anda harapkan akan dengan ringan tangan dan dengan senang hati mengulurkan pertolongannya ketika Bapak Ibu mengharapkan bantuan? Dalam penelitian yang dilakukan di Departemen Psikologi dari Baylor University, salah satu perguruan tinggi ternama di Texas, didapati bahwa pertolongan seperti itu dapat lebih diharapkan akan datang dari orang yang rendah hati daripada orang yang walaupun mampu namun tidak rendah hati. Orang yang rendah hati akan jauh lebih bersedia menolong orang lain daripada orang yang tinggi hati. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, terdapat kaitan yang sangat erat antara sikap rendah hati dengan sifat mengasihi yang membuat orang dengan senang hati menolong orang lain. 500 tahun yang lampau, kaitan antara kerendahan hati dan juga kasih ini dikemukakan oleh Teresa Avila, seorang biarawati yang sangat terkenal dari Spanyol, yang di dalam bukunya yang berjudul The Way of Perfection atau Jalan Kesempurnaan, Teresa Avila menulis, I cannot understand how humility exists or can exist without love or humility. Artinya saya tidak dapat memahami bagaimana kerendahan hati ada atau dapat ada tanpa kasih atau kasih tanpa kerendahan hati. Prinsip itu juga dikemukakan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lampau di dalam suratnya 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Di situ Paulus menulis, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, dan ia tidak cemburu. Perhatikan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih akan bersifat rendah hati dan tidak akan memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam realitas kasih yang berjalan seiring dengan kerendahan hati, seperti itulah yang ada pada Yesus Kristus. Sehingga seperti yang disimpulkan di dalam penelitian di Baylor University tadi, Yesus adalah pribadi yang dapat Bapak Ibu harapkan akan selalu bersedia mengulurkan tangan di setiap kali Bapak Ibu memerlukan pertolongannya. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih dalam kerendahan hati atau kerendahan hati di dalam kasih itulah yang mewarnai seluruh kehidupan Yesus, mulai dari kedatangannya di dunia sebagai seorang manusia lahir dan dibaringkan dari tempat yang sederhana, yaitu manusia yang lahir di dalam sebuah palungan, sampai kepada kerelaannya untuk menderita dan mati di kayu salib. Semua itu Yesus lakukan
karena kasih yang terjalin dengan kerendahan hati tadi. Kasih di dalam kerendahan hati itu pula lah yang terlihat ketika Yesus melakukan perjalanan memasuki kota Yerusalem 5 hari sebelum ia disalibkan. Perjalanan yang berlangsung dalam perarakan yang sangat meriah, perjalanan yang diperingati di dalam ibadah Minggu Palma, yaitu jatuh pada hari Minggu ini. Itulah hari Minggu Palma merupakan hari pertama di dalam pekan yang lazim disebut sebagai Pekan Sengsara Kristus atau The Passion Week. Untuk melihat kasih dan kerendahan hati dalam diri Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, mari Bapak Ibu kita membaca catatan Alkitab tentang peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut sedemikian pentingnya sehingga dicatat di dalam keempat kitab Injil. Dalam kesempatan ini kita akan membacanya berdasarkan catatan Matius, yaitu Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dalam hal ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima saja, yaitu yang menulis sebagian dari perjalanan tersebut. Matius 21 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Di dalam ayat yang baru saja kita baca ini ditulis bahwa Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem. Menurut Injil Markus, perjalanan itu dimulai dari kampung Betania yang terletak di timur kota Yerusalem. Dari Betania, Yesus mendaki Bukit Zaitun, kemudian turun menuju ke kota Yerusalem dengan terlebih dahulu melewati sebuah kampung kecil yang bernama Betfage. Menjelang kampung itu, Yesus menyuruh 2 orang mendahului dirinya, yaitu guna meminjam seekor keledai betina dari penduduk kampung tersebut. Keledai yang akan ia tunggangi selama perjalanan memasuki kota Yerusalem. Mengapa kali ini untuk memasuki kota Yerusalem Yesus menunggangi keledai? Apakah karena ia merasa lelah sehingga perlu menunggangi keledai? Bukan Bapak Ibu, bukan itu alasannya. Sebab jarak dari Betfage ke Yerusalem hanya 3 km saja. Suatu jarak yang relatif sangat pendek. Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem tentu masih ingat bahwa jarak itu dapat ditempuh dengan berjalan kaki kurang dari setengah jam saja. Lalu, mengapa menempuh jarak yang sedekat itu Yesus menunggangi keledai? Alasan dari tindakannya ini dijelaskan di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Di ayat keempat disebutkan alasan mengapa Yesus menunggangi keledai itu, yaitu sebagai penggenapan dari nubuatan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Zakaria yang hidup 500 tahun sebelum Kristus. Zakaria adalah nabi yang menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias sebelum penyalibannya dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Firman yang dikutip di dalam Matius 21 ayat yang kelima yang telah kita baca tadi adalah nubuatan yang disampaikan dan dicatat di dalam Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Di ayat-ayat selanjutnya yaitu Matius pasal 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ditulis ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai pinjaman tadi, maka penduduk Yerusalem menyambut kedatangannya dengan mengiringi Yesus dari depan dan belakang sambil bersorak-sorai. Mereka melambaikan palem. Itu sebabnya hari Yesus memasuki kota Yerusalem ini di dalam tradisi gereja disebut sebagai Minggu Palma atau Palmarum.
Selanjutnya di ayat-ayat tersebut juga ditulis bahwa penduduk Yerusalem menyambut kedatangan Yesus dengan menghamparkan pakaian dan ranting-ranting di jalan. Suatu arak-arakan yang sangat meriah dan merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam Zakharia 9 ayat 9 tadi. Dengan memperhatikan peristiwa ini dan dengan menelaah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakharia tadi, kita dapat mengenal sifat-sifat yang mulia dari Yesus Kristus. Sifat-sifatnya yang menjamin bahwa harapan kita terhadap pertolongannya tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Sifat-sifat Kristus tersebut adalah yang pertama, Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kristus adalah pribadi yang maha kuasa. Kemahakuasaan Kristus tersebut diutarakan di dalam Matius 21 ayat yang kelima. Ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan merupakan kutipan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakharia di dalam Zakharia 9 ayat 9, yaitu bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Di dalam nubuatannya ini, Zakharia berkata bahwa Yesus adalah sang raja yang adil dan jaya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. See, your king comes to you righteous and victorious. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan berkemenangan. Yesus Kristus adalah sang raja yang jaya, victorious atau berkemenangan, artinya dia adalah pribadi yang maha kuasa. Victorious atau berkemenangan artinya adalah dia adalah pribadi yang maha kuasa. Maha kuasanya tidak terbatas. Kemahakuasaannya ini telah ia buktikan dalam masa pelayanannya di tengah orang banyak yang berlangsung selama 3,5 tahun. Di samping mengajar dan memberitakan Injil di dalam masa pelayanannya itu, Yesus telah melakukan pelbagai mujizat. Dengan kuasa yang tidak terbatas, ia menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang bisu dapat berkata-kata, yang tuli mendengar, dan yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kuasanya itu, Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia mengusir roh jahat, meneduhkan badai di Danau Galilea, dan juga memberi makan ribuan orang dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Tidak terhitung mujizat yang telah Tuhan kerjakan. Semuanya itu menunjukkan kemahakuasaannya. Kuasanya yang tidak terbatas itu tidak pernah berakhir. Sehingga bukan saja di masa lampau ia sanggup melakukan mujizatnya, di masa kini pun Kristus tetap mampu mengerjakannya. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Bapak Ibu dapat tetap melakukan aktivitas sebagaimana sedia kala, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Sesungguhnya kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil baginya. Selanjutnya Bapak Ibu, perjalanan Yesus dalam Minggu Palma seperti yang ditulis di dalam Matius 21 ayat 1 sampai ke 11 tadi menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Kerendahan hatinya ini ditulis di dalam Matius pasal 21 ayat 5. Katakanlah kepada Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Ayat ini menampilkan suatu hal yang bersifat paradoks. Di satu sisi dikatakan bahwa Yesus adalah sang raja, sedangkan di sisi yang lain disebutkan bahwa ia menunggangi seekor keledai. Hal ini bersifat kontradiktif. Sebagai seorang raja, ia bukan memasuki kota Yerusalem dengan menggunakan kereta kebesaran sebagai layaknya seorang penguasa. Ia tidak menunggangi kuda yang tinggi dan gagah sebagaimana layaknya seorang pembesar, bukan? Justru ia menunggangi seekor keledai yang adalah hewan tunggangan rakyat jelata. Bahkan bukan itu saja, keledai yang ia tunggangi itu pun bukan miliknya, namun itu adalah keledai pinjaman. Hal ini sama seperti peristiwa yang dialami oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang memasuki Capitol Hill, yaitu komplek pusat pemerintahan negara Amerika Serikat, tempat kantor Senat atau Kongres serta Mahkamah Agung berada.
Sang presiden tidak mengendarai mobil kepresidenan yang dijulukin sebagai The Beast, yaitu karena kekokohan dan keamanan yang super sangat tinggi. Namun justru ia mengendarai sebuah minibus yang biasa dikendarai oleh orang kebanyakan. Bukan itu saja, minibus yang ia gunakan tersebut adalah minibus pinjaman. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan kekuasaan dan kedudukannya sebagai seorang presiden Amerika Serikat. Suatu kontradiktif yang bersifat paradoks. Paradoks adalah dua kondisi yang bertentangan dan yang memang sengaja dipertentangkan untuk menyatakan atau menjelaskan kebenaran tertentu. Kedatangan Yesus di kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai tadi merupakan suatu paradoks. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, raja di atas segala raja, namun menunggangi seekor keledai pinjaman. Hal tersebut mengungkapkan kebenaran, yaitu sifatnya yang sangat rendah hati. Kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dalam kerendahan hatinya itu, ia bersedia mempedulikan semua orang yang berharap kepadanya. Keempat kitab Injil mencatat kepeduliannya terhadap orang-orang sederhana yang menderita. Dalam kerendahan hatinya, ia mempedulikan seruan seorang pengemis yang buta di kota Yerikho, yaitu Bartimeus, yang meminta belas kasihannya. Ditolong dan dicelikannya Bartimeus dari kebutaannya. Itulah Tuhan Yesus. Di dalam kerendahan hatinya, ia memandang semua orang berharga di matanya. Singkat kata, Bapak Ibu, kerendahan hati Tuhan Yesus itu menjamin bahwa pengharapan kita kepadanya tidak akan pernah diabaikannya. Yang ketiga, perjalanan Yesus di Minggu Palma itu menunjukkan sifatnya yang adalah pribadi yang kasihnya tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas sebab sebelum Yesus melakukan perjalanan tersebut, ia sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa di kota Yerusalem ia akan mengalami penderitaan dan bahkan disalibkan. Hal tersebut dicatat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya." 19. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok dan dicambuk dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Yesus sangat mengetahui bahwa dari kota Yerusalem ia akan mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Ia mengetahui bahwa sambutan yang meriah yang ia terima dari penduduk Yerusalem pada hari Minggu Palma tersebut 5 hari kemudian akan berubah menjadi penolakan yang sangat hebat. Ia mengetahui bahwa seruan yang berjalan mengikuti dirinya seperti yang ditulis di dalam Matius 21 ayat 9, bahwa seruan yang berbunyi, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." 5 hari kemudian, menurut catatan Yohanes 19 ayat 15, akan berganti menjadi teriakan para pemuka agama Yahudi yang berbunyi, enyahkan dia, salibkan dia." Namun demikian Bapak Ibu, Yesus tidak menghindari kota Yerusalem. Mengapa? Karena kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia. Itulah yang dikemukakan di dalam Efesus 5 ayat 2, kasih Kristus di dalam kerelaannya untuk berkorban. Seperti itulah yang sudah menginspirasi Dietrich Bonhoeffer, hamba Tuhan dan teolog yang sangat terkenal dari Jerman. Bonhoeffer yang menentang kekejaman pemerintahan Nazi Jerman yang berada di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Karena merasa khawatir akan keselamatan Bonhoeffer yang terus-menerus diancam oleh pemerintahan Nazi Jerman, maka pada tahun 1939, rekan-rekannya di Amerika Serikat mengundang Bonhoeffer untuk pergi ke New York
guna mengajar di Union Theological Seminary di kota tersebut. Belum lama berada di kota New York, Bonhoeffer merasa sebagai seorang gembala jemaat, ia harus kembali ke Jerman untuk mendampingi umat Tuhan yang berada di sana. Walaupun rekan-rekannya termasuk Reinhard Niebuhr, teolog yang sangat terkenal itu mendesak agar ia tetap tinggal di Amerika Serikat demi keamanan dirinya, Bonhoeffer tetap bersikukuh untuk kembali ke Jerman. Belum lama berada di kota New York, Bonhoeffer merasa sebagai seorang gembala jemaat, ia harus kembali ke Jerman untuk mendampingi umat Tuhan yang berada di sana. Walaupun rekan-rekannya termasuk Reinhard Niebuhr, teolog yang sangat terkenal, mendesak agar ia tetap tinggal di Amerika Serikat demi keamanan dirinya, Bonhoeffer tetap bersikukuh untuk kembali ke Jerman. Ia menulis surat kepada Niebuhr dan berkata, "I have come to the conclusion that I made a mistake in coming to America this time. I must live through this difficult period in our national history along with the people of Germany." Dietrich Bonhoeffer. Saya telah sampai kepada kesimpulan bahwa saya telah membuat kekeliruan dengan datang ke Amerika kali ini. Saya harus menjalani masa sukar dalam sejarah nasional kita bersama dengan rakyat Jerman. Sudah 6 minggu ia berada di Amerika, namun ia pulang kembali ke Jerman. Tidak lama kemudian ia ditangkap oleh pemerintah Nazi Jerman dan akhirnya ia dihukum mati pada tanggal 9 April 1945. Tindakan Bonhoeffer tadi merupakan cerminan dari apa yang ia tulis di dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship. Dalam buku tersebut ia menulis, "When Christ called a man, he bids him come and die." Artinya ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang orang itu datang dan mati. Yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah bila orang sungguh-sungguh mengikut Kristus, maka orang itu harus bersedia membuat komitmen apapun harganya. Komitmen dalam kasih seperti yang Yesus teladankan sendiri dan yang jejak-jejaknya telah diikuti oleh Bonhoeffer. Itulah sifat-sifat Kristus yang terungkap melalui perjalanan yang ia lakukan ke kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, yaitu 5 hari sebelum ia disalibkan. Itulah kasih yang berpadu dengan kerendahan hati. Kasih dalam kerendahan hati yang menjamin bahwa harapan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah dikecewakannya. Kasih dalam kerendahan hati yang mengakibatkan Yesus senantiasa bersedia mengulurkan tangan untuk menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Kasih dalam kerendahan hati tersebut berpuncak pada pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa, serta menghapus masa lampau yang kelam dan membentangkan masa depan yang baru dan indah seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang akan kita peringati di dalam ibadah Jumat Agung 5 hari yang akan datang secara onsite di gereja kita MDC Pangkal Pinang. Kasih dalam kerendahan hati yang tidak terpisahkan dari keberadaannya, yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dalam kemahakuasaannya, itu bukan saja Yesus sanggup melakukan pelbagai mujizat, tetapi Ia juga bangkit dari kematiannya. Dalam kemahakuasaannya itu bukan saja Yesus sanggup melakukan pelbagai mujizat, tetapi Ia juga bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kemahakuasaannya yang menjamin bahwa Ia sanggup melakukan menggenapi apapun yang Ia janjikan sehingga tidak ada rencananya yang gagal. Kemahakuasaan Kristus dalam kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi serta Raja di atas segala raja. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati yang akan kita rayakan dalam ibadah Minggu Paskah pekan yang akan datang secara onsite di gereja kita GKPB MDC Pangkal Pinang. Guna menyiapkan hati kita di dalam menyongsong Jumat Agung serta Minggu Paskah tersebut, sejak 10 Maret hingga 18 Maret kita mengadakan doa puasa setiap pagi dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat dan hari Minggu. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita terus mengikuti doa puasa tersebut.
Doa puasa yang dimaksud supaya kasih dan kuasa Tuhan bukan hanya dapat Bapak Ibu kenang, tetapi sungguh-sungguh dapat mengalaminya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang kasih-Nya tidak terbatas seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau adalah pribadi yang setia, yang senantiasa bersedia mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu yang akan membawa kami kepada kehidupan yang mengalami kemenangan setiap harinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga memohon Tuhan biarlah di dalam tuntunan, di dalam pimpinan Tuhan, kami senantiasa berjalan di dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas, dan sungguh kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami percaya Tuhan di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, kehidupan kami akan semakin level up, kehidupan kami akan semakin naik dan tidak menjadi semakin turun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan biarlah tanganmu terangkat di hadapannya. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau perbuat dibuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat, mari bersama-sama katakan, amin.